Di daerah yang sangat damai di wilayah Danvers, Ukraina, tinggallah Mykola bersama Nastya, istrinya yang sedang hamil. Mereka berdua dikenal sebagai pemukim ekologi pertama di daerah tersebut. Nastya adalah seorang seniman yang gemar menggambar dan memahat kayu, bahkan ia membuat patung malaikat kayu untuk Mykola sebagai jimat keberuntungan. Mykola sendiri adalah seorang ahli matematika, fisika, dan ekologi yang mengajar di sekolah setempat. Ia berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Tanda perdamaian di luar rumah mereka berbentuk cakar gagak putih, yang melambangkan legenda kuno tentang seekor gagak yang merasa kasihan kepada manusia dan membawa mereka air dan makanan segar, hingga akhirnya kehilangan bulunya dalam proses tersebut. Karena minimnya peralatan elektronik di rumah, pasangan ini tidak mendapatkan berita terbaru sampai Mykola pergi bekerja dan menonton televisi selama beberapa menit saat istirahat. Melalui cara itulah ia mengetahui tentang pengunjuk rasa yang terbunuh di ibu kota Ukraina dan kemungkinan Rusia akan menginvasi negara tersebut. Di kelas, Mykola diganggu oleh muridnya yang bernama Ivan. Ivan menganggap gurunya ini orang asing dan aneh, sehingga ia ingin Mykola pergi. Namun, Mykola tidak pernah membiarkan Ivan membuatnya marah karena ia percaya pada prinsip damai dan dia ingin membimbing pikiran para pemuda. Suatu pagi dalam perjalanan ke sekolah, Mykola melihat beberapa tentara berdiri di pinggir jalan, tetapi ia tidak memedulikan mereka. Ketika akhirnya sampai di sekolah, ia terkejut melihat sekolah itu kosong. Setelah melihat televisi, Mykola akhirnya tahu apa yang terjadi, Rusia telah menginvasi Ukraina. Mykola mengingat tentara yang dilihatnya sebelumnya, dia khawatir tentang istrinya dan bergegas kembali ke rumah. Namun, semuanya sudah terlambat. Para tentara Rusia sudah ada di sana, memukuli Nastya. Mereka juga menangkap Mykola saat ia mencoba menolongnya. Setelah memastikan mereka bukan mata-mata, para tentara membakar rumah Mykola dan pergi. Ketika Nastya mencoba melawan dengan melempar batu ke arah mereka, para tentara tak segan-segan menembaknya sebelum akhirnya pergi. Mykola merasa sangat terpukul, dia memeluk tubuh istrinya sambil melihat rumahnya yang terbakar. Beberapa jam kemudian, dua anggota milisi Ukraina menemukan Mykola. Setelah memeriksa identitasnya untuk memastikan dia adalah warga sipil yang tidak bersalah, mereka membantu Mykola menggali kuburan untuk Nastya. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka. Sebelum pergi, Mykola memastikan untuk membawa patung malaikat kayu sebagai kenangan terakhir dari istrinya. Petinggi di markas tidak senang dengan kedatangan mendadak orang asing yang bisa jadi mata-mata. Namun, Mykola dengan cepat membuktikan niatnya. Ia menyatakan ingin bergabung dengan tentara dan mengusir Rusia dari negara mereka. Sejak saat itu, Mykola dikirim ke pelatihan berat. Di sana ia harus belajar untuk memeras tenaganya dan menggunakan senjata api, dua hal yang tidak pernah ia lakukan sebagai seorang penganut paham damai. Mykola mengalami kesulitan saat membongkar dan merakit senjata, hal itu membuatnya sering diejek oleh atasannya. Mykola kembali diejek ketika dia mengumumkan nama sandi pilihannya adalah Raven. Mykola tidak terpengaruh dengan ejekan tersebut. Dia berlatih lebih keras, bahkan begadang untuk berlatih merakit senjata dan selalu membawa patung malaikat kayu sebagai pengingat tujuannya, membalaskan dendam kematian istrinya. Beberapa minggu kemudian, para peserta pelatihan mengetahui bahwa di garis depan kekurangan penembak jitu dan tentara membutuhkan sukarelawan untuk posisi tersebut. Tidak banyak yang tertarik, tetapi Mykola langsung mengajukan diri, dan lagi-lagi disambut dengan ejekan. Tetap pantang menyerah, Mykola menerima tantangan untuk membuktikan kemampuannya, membongkar dan merakit senapan AK-47 dalam keadaan mata tertutup di bawah waktu 20 detik. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan respek dari semua orang. Mereka pun mulai memanggilnya Raven seperti yang dia inginkan. Bagian teori pelatihan penembak jitu dikuasai Mykola dengan mudah berkat pengetahuannya tentang matematika dan fisika. Dia bisa melakukan perhitungan lebih cepat daripada para instruktur itu sendiri. Dia juga pandai mengikuti aturan nomor 1 bagi sniper, yaitu tetap diam dan tenang, bahkan saat instruktur menembak tanah di dekatnya. Sayangnya, dia menemui kesulitan saat latihan menembak sungguhan. Mereka memberinya senjata yang berbeda dari orang lain, jenis senjata api yang tidak cocok untuk penembak jitu. Setiap kali Mykola protes akan hal ini, mereka menyuruhnya untuk menerimanya saja. Sekali lagi, Mykola menolak menyerah dan membuat rencana untuk membuktikan kemampuannya. Tes penembak jitu terakhir diadakan pada malam hari.
Para peserta pelatihan harus menembak segera setelah tembakan suar yang ditembakkan instruktur memberi mereka cukup cahaya di sekitar target. Namun, Mikola tidak langsung menembak. Ia menggunakan cahaya untuk menghitung jarak dan setelah ujian selesai, ia menembak dalam kegelapan total dan mengenai tepat di tengah target, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ini membuat Mikola lulus dengan skor tertinggi dan akhirnya ditugaskan ke unit kelas 1. Untuk misi pertamanya, Mikola dan rekan-rekan penembak jitu harus merebut kembali pos pemeriksaan penting yang telah dikuasai oleh Rusia. Tim berhasil menyusup ke area tersebut tanpa terdeteksi dan setiap penembak jitu diberi target. Namun, tepat saat mereka akan menembak, mereka harus menunda rencana karena sebuah mobil sipil mendekati pos pemeriksaan. Tentara Rusia memaksa kedua warga sipil keluar dan menyerahkan paspor mereka. Mereka menolak mengembalikan paspor saat disuruh meninggalkan tempat itu. Pria itu membuat keributan karena menuntut barang-barangnya dikembalikan, menyebabkan tentara Rusia merespon dengan kekerasan. Tim Mikola menyadari hal ini dan langsung melancarkan serangan, membunuh semua tentara musuh dengan tembakan yang cepat dan akurat, termasuk orang yang mencoba menyandera wanita sipil. Setelah misi selesai, mereka mengibarkan bendera Ukraina untuk merebut kembali pos pemeriksaan. Saat kembali ke markas, Mikola mendengar rekan-rekan barunya telah pergi menjalankan misi lain. Dia memanfaatkan waktu senggang ini untuk mengunjungi sekolah tempatnya dulu bekerja. Dia merasa sedih melihat ruang kelas yang kosong dan berdebu. Keesokan harinya, ketika tim lain kembali, Mikola mendapat kabar buruk, salah satu temannya gugur tertembak oleh penembak jitu musuh. Ini menambah daftar alasan Mikola ingin membalas dendam. Untuk misi selanjutnya, tim Mikola menyembunyikan beberapa bahan peledak di pohon-pohon yang tertutup dedaunan sebelum bersembunyi di rumput sambil menunggu musuh muncul. Ketika tentara Rusia muncul di hutan seperti yang dilaporkan, Mikola ragu-ragu untuk menembak karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Ivan, mantan muridnya, telah bergabung dengan tentara Rusia dan berjalan bersama musuh lainnya. Dia tersadar ketika kapten memerintahkannya untuk menembak, dan Mikola memencet detonator, menewaskan semua tentara Rusia termasuk Ivan. Ketika kapten bertanya kepadanya ada apa, dan mendengar penjelasan Mikola, ia menjawab, Ivan telah membuat pilihannya sendiri. Saat istirahat, Mikola dan kapten mulai menjalin keakraban dengan berbagi cerita tentang kampung halaman mereka. Kaptennya membawa foto keluarganya dan menjelaskan bahwa dia memiliki perjanjian dengan istrinya untuk tidak memberitahu putrinya tentang pekerjaannya sebenarnya. Putrinya mengira dia sedang dalam perjalanan bisnis. Mikola juga menunjukkan kepada kapten patung malaikat kayu yang dibuat istrinya, kemudian Mikola menjelaskan bahwa itu melambangkan keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian, pasukan Ukraina berhasil mengamankan parit di perbatasan, sehingga tim penembak jitu bersiap untuk menunggu pasukan Rusia yang bersiap-siap menyerbu wilayah ini. Mikola yang selalu membawa malaikat kayu itu, bersiap untuk melakukan tugasnya. Namun, ketenangannya hilang saat melihat di antara tentara Rusia yang datang, ada orang yang membunuh istrinya. Karena didorong oleh dendam, Mikola terus meminta izin untuk menembak, tetapi kapten selalu menolaknya karena musuh belum dalam posisi yang tepat. Akhirnya Mikola lelah menunggu dan tetap menembak. Mikola berhasil mengenai targetnya, tetapi juga memberitahukan lokasi mereka kepada penembak jitu musuh yang bersembunyi. Musuh tersebut langsung membalas dan membunuh kaptennya. Saat tentara Rusia menembaki mereka, Mikola harus menyeret tubuh kaptennya melintasi lapangan sambil menghindari peluru dan bom. Berjam-jam kemudian, ketika Mikola akhirnya kembali ke markas, atasannya berjanji akan melakukan penyelidikan untuk menemukan penembak jitu yang membunuh kaptennya. Dan ketika mereka akhirnya menemukannya, mereka akan memanggil Mikola untuk mengurusnya. Sementara itu, Mikola diliputi rasa bersalah dan memutuskan untuk terjun ke misi solo untuk menebus kesalahannya. Keahlian menembak jitunya sangat hebat, dia berhasil melumpuhkan banyak tentara Rusia. Namun, tanpa ada yang mengawasinya, dia juga menjadi terlalu ceroboh dan terluka di lengan akibat peluru musuh. Mikola pergi ke tempat persembunyian rahasia untuk memulihkan diri sambil menonton berita untuk mendapatkan pembaruan tentang status politik negosiasi dengan Rusia. Namun, waktu istirahatnya terganggu oleh telepon penting. Ternyata tentara Ukraina telah menemukan lokasi penembak jitu yang membunuh kaptennya, jadi Mikola harus segera kembali untuk menjalankan misi. Sebelum misi dimulai, para prajurit diberitahu semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini.
Peluru penembak jitu musuh berjangkauan luas. Dia telah membunuh 5 penembak jitu Ukraina dan 3 penembak mesin. Nama penembak jitu musuh adalah Sari. Yang lebih buruknya lagi, dia merekam semua pembunuhannya dan memposting videonya untuk melemahkan semangat mereka. Dia bahkan tega memposting rekaman kematian kapten mereka. Setidaknya semua korban ini memungkinkan mereka untuk menemukan lokasi Sari, dan karena mereka tidak bisa memasang ranjau di tempat itu karena adanya penyimpanan klorin di pabrik kimia tempat musuh bersembunyi, mereka telah membuat rencana alternatif. Para penembak jitu mereka akan melumpuhkan tentara bawahan untuk membuka jalan bagi Mykola untuk masuk ke dalam dan berhadapan langsung dengan Sari. Ketika misi dimulai, semua penembak jitu Ukraina bersiap dan menunggu Mykola masuk ke dalam gedung dengan merayap melintasi lapangan. Prajurit pertama yang dia temukan adalah pria lain yang telah menyerang rumahnya dan dia masih mengenali Mykola. Dia mengatakan seharusnya dia membunuh Mykola saat itu. Setelah Mykola membunuhnya dengan sekali tembak, Mykola memberi isyarat kepada rekan timnya untuk menyerang. Semua penembak jitu Ukraina pun menembak pada waktu yang bersamaan dan berhasil menyapu area tersebut tanpa menimbulkan peringatan apapun. Hanya tersisa 2 penembak jitu Rusia, termasuk Sari. Mereka tidak menyadari ada yang salah sampai mereka berhenti menerima pesan melalui komunikasi. Sari pergi untuk memeriksa rekan-rekan prajurit mereka, dan menemukan mereka semua tewas. Sementara itu Mykola menggunakan kesempatan untuk masuk lebih dalam ke gedung tanpa diketahui. Sari meminta bantuan dan mengirim tentara lain untuk mengawasi sebelum dia kembali ke tempatnya, di mana dia terkejut melihat patung malaikat kayu kecil. Pada saat itu Mykola keluar, melompat ke Sari untuk membunuhnya dengan pisau sementara tentara Rusia lainnya menjadi korban ledakan granat. Kemudian bala bantuan yang dipanggil Sari tiba di daerah itu, jadi Mykola menggunakan radio Sari untuk memberitahu tentara Rusia yang baru datang bahwa mereka akan membayar apa yang telah mereka lakukan. Begitu truk Rusia diparkir, tentara Ukraina menembaki truk itu, melenyapkan semua target dalam hitungan detik. Sekarang setelah Mykola membalaskan dendam istrinya, temannya, dan kaptennya, dia memutuskan untuk istirahat dan kembali ke rumah untuk mengunjungi makam Nastia, memastikan untuk memperbaiki salib yang telah tumbang. Sayangnya, betapapun dia rindu rumahnya, dia tidak bisa tinggal karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk negaranya. Segera dia menjalankan misi solo lainnya, siap untuk menjatuhkan tentara Rusia sebanyak mungkin. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.